Ya Bang, pengalaman di masa Orde Baru ya, Abang melihatnya seperti apa di kepemimpinan Pak Harto pada masa itu? Oh, kalau udah urusan rakyat, Ya, udah deh dikasih tol besar. Dia sidang kabinet, dia menteri ini udah kasih memo saya nanti dulu ditunda, ini ditunda tahun depan. Pak ya. Harto laksanakan, diem semua selesai. Itu ibu pesan sama saya, kamu kalau tidak bisa bangun negeri, jangan pernah rusak ini negeri. Maka itu saya nggak mau bisnis sama pemerintah. Kalau bisnis sama pemerintah pasti, hampir pasti bisa nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Unpacking Indonesia, hari ini saya berdialog dengan Bang Abdul Latif, yang kita kenal juga sebagai pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua Umum HIPMI pertama. Lalu kita kenal juga Bang Latif ini adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ini adalah podcast bagian kedua. Bagi kawan-kawan yang belum nonton bagian pertama, silahkan nonton dulu episode pertamanya. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan menikmati bagian kedua ini. Bang ini kan kalau nggak salah dulu kerja di Sarina. PT Sarina ya? Iya. Namanya PT Sarina. Iya, punya pemerintah. Ya, kantornya dari dulu di situ, Bang. Iya, Tambrit. Dan Tambrit. itu Bung Karno. Ya, tanda tangan tulisannya kan tulisan Bung Karno. Iya, itu Bung Sarina. Karno itu cita-cita Bung Karno. Dulu kan Bung Karno mendirikan Sarina punya 3 fungsi. Untuk menjadi stabilisasi harga, untuk masa distribusi, dan untuk memajukan industri dalam negeri. Itu fungsi Sarina. Beliau waktu ke Jepang jalan-jalan lihat, misalnya ada uang papasan itu digantikan Sarina gitu. Dia kan, beliau kan idealis, mikirnya kan ke depan buat rakyatnya. Iya. Ya, pemikirnya kan politis gitu kan. Nah, itu terjadi. Iya. Nah, Ya, itu berapa tahun di Sarina? saya sebetulnya begini, saya tuh kebetulan waktu saya mahasiswa, saya ketua Dewan Masuk Akademi Perindustrian. Waktu itu kan zaman Dwi Korah. Iya. Karena saya sekolah pemerintah, Iya. di bawah Perindustrian kita didorong untuk menjadi sukarelawan waktu itu. Nah, kita bikin batas perindustrian waktu itu Waperdam 3. Harus Saleh Ya. mendorong supaya menjadi sukarelawan karena ada BUMN dari apa. Kita mahasiswa, saya komandannya. Nah, namanya Pak Sandaya Guna gitu lah. Untuk kita dilatih. Nah, saya disiapkan, kita dikasih baju hijau, dilatih ya, menembak. Waktu itu mau siapkan latihan penerjunan, harus lapor ke Harus Saleh. Nah, waktu lapor tadi, beliau rupanya di Istana Bogor rapat. Istana Bogor. Di sana rapat begitu sama Bung Karno. Kita minta jam 2 ngadap, tapi tertunda sampai jam 7 habis maghrib. Waktu datang saya dilapor. Nama Abdul Latif, Komandan Batalion Diagonal, siap diterjun ke Papua. Dia tinggi, dia lihat saya kan, dia tinggi kan, keren gitu kan. Kakak, kamu komandan, ditiup angin Belanda kamu melayang. Kita bilang siap. Komandan tidak perlu pecik tapi otak. Dia ketawa kayak rumahnya dia di Istana Bogor. Saya dengar rapat dengan Bung Karno mengklaim ID lah. Dia tonjok ID.
Bung Karno marah, dia bilang kamu nggak ada otak gitu lah. Waktu dia sore datang pun, ya benar kamu nggak, saya nggak ada otak benar. Bung Karno tadi bilang saya nggak ada otak, dia ketawa gitu lah ceritanya. Nah selesai itu nggak jadi kan, karena Papua diselesaikan di perundingan kan, kita nggak jadi. Nah lalu Bung Karno itu mana itu yang komandan kamu itu ya? Dia bawa saya ke Bung Karno ke istana, ini dia. Nah saya di training sebelum disiapkan untuk nasionalisasi Iya. oil company. Saya di training di Stanford, kita 3 mahasiswa 4 orang di oil refinery di Sungai Gerong. Terus saya udah masukkan jadi Sarina. Nah, terus saya kerja di Sarina. Oh. Nah itu disiapkan untuk dididik di Jepang. Iya. Nah saya kerja di Sarina, Tapi yang kirim abang ke Jepang siapa? ya Sarina, Sarina ya. ya uang pabasan tuh. Nah waktu itu diurutnya Pak Dasaat, Iya pada saat. wakil diurutnya Teguh Amit, orang Aceh ya. Iya. Nah saya salah satu jadi asisten perencanaan. Nah kita tim Jepang bekerja untuk merencanakan gedung, barang-barangnya, merchandise plan, organisasi, building, floor arrangement apa semua lah, ya kan. Sampai waktu itu Pak Roseno yang perancangnya. Prof. Roseno. Iya Roseno waktu itu sama tim Jepang bagaimana menyusun. Itu gedung tertinggi pada waktu itu kan. Iya. Ya setelah AI kan. Iya. Nah merchandising plan. Nah kami research ke Indonesia. Kita nggak punya industri waktu itu kan. Iya. Kita punya kerajinan industri kecil lah, ya konveksi namanya apa, pabrik tenun. Nah, saya kirim ke Jepang belajar, pulang berkali sering lah dikirim. Nah, terus orde baru, nah, orde baru kan Sarina kan nggak visible. Nah, saya ngeliat ke depan itu pemerintah mulai repelita kan. Nah, saya pada tahun 67 kebetulan saya pernah lulus Unkris terbaik. Krisna Dwi Payana ya. Itu ujian pertama tahun 65 itu. Iya. Waktu istilahnya ujian PTIP namanya untuk disamakan dengan negeri. Nah, pengujinya dari Universitas Indonesia. Iya. Salah satunya ada Pak Broto, ada Pak Profesor Subroto, Profesor Barli Halim, semua si Sohadi ya. Iya. Nah, itu semuanya di perdagangan mereka itu. Nantinya itu waktu itu kan mesti profesor, saya diuji lulus. Itu cerita sampai Pak berkesan lah dengan saya, ada soal ekonomi terpimpin apa segala dia tanya kan. Nah, kebetulan 2 dari 8, 2 kumlo saya sama satu teman. Nah, sudah totalnya beliau menjadi salah satu dirjen, menterinya Pak Mitro waktu itu. Pak Mitro Jodio Kusuma. Iya, Jojo kan Hadi Kusuma. Menteri Perdagangan setelah Orde Baru kan tahun 67. Nah, waktu itu kan kita keluar BBB. Terus masuk ke PBB kan banyak beasiswa, seminar apa-apa. Nah, Pak Broto panggil saya, kamu nanti saya kirim. Karena BUMN kan perdagangan di bawah perdagangan semua kan, Sarina di bawah Menteri Perdagangan. Dia kirim saya karena ada siswa, itulah saya belajar mengenai economic and industrial development. Kemana tuh waktu itu? Oh, keliling dunia, ada 22 negara yang pilih negara berkembang. Nah, salah satunya seminar di MIT. Nah, dengan Samuelson waktu itu seminar. Nah, dalam satu diskusi saya tanya sama Frau Samuelson, mengapa Amerika tidak mau terlibat Perang Dunia Kedua? Tahu-tahu terlibat karena di bom Pearl Harbor kan. Nah, lalu cepat Amerika menjadi industri perang kan. Iya. Nah, kemudian setelah dengan bom atom dia menang terus dia rombak lagi jadi industri ekonomi lagi kan. Menjadi ekonomi dunia kuat. Saya tanya, mereka bilang ada entrepreneurs gitu lah. Pioneers, entrepreneurs. Nah, saya apa itu, saya pikir entrepreneurs kan dalam hati saya, ini apa ini entrepreneurs, dia punya pengusaha ya kan. Saya cari rumusannya, orang yang mengambil risiko apa segala itu. Nah, saya ke Belanda ketemu teman si Wahyudi, teman sekolah, dia terus sekolah di Belanda jadi guru. Nah, di antara saya jalan-jalan ke Belanda. Yang paling menarik dia bilang, Latif,
Belanda tuh gak jajah Indonesia tuh gampang tip, dia bilang. Kenapa? Kita tuh nggak 300-500 tahun. Belanda tuh modalnya cuma adu domba aja dia bilang. Lihat Indonesia tuh diadu domba gampang. Sekarang kan kita udah diadu domba Iya, kan. iya. Dengan hoax saja bisa mengkelahi kita. Iya. Itu yang saya anggap iya bang murah sekali kita ya. Why we so weak gitu loh, lemah terhadap itu gitu loh. Kadang-kadang Ya, ya, tanpa cek, tanpa ini kenapa mesti ada gini. Nah, itu kita selalu itu terpecah itu kita cepat Iya, gitu iya. loh. Nggak- Nah itu modal maka asing itu akan mengganggu terus kita apa kalau kita mungkin terus gini bang ya, apa sandaran-sandaran nilai-nilai ya, nilai-nilai values ya. budaya, values agama dan budaya kita yang sebenarnya cukup bagus dan kuat itu mungkin tidak menjadi pegangan lagi ya, sehingga gampang. Itu kan kayak di Ponorogo berkelahi adik kakak perang. Aceh juga begitu perang saudara dari zaman Samudra Pasai kekuasaan cerita ini juga begitu. Jadi kita mudah diadu domba. Maka dia bilang gampang Indonesia itu gampang diadu domba. Ya. Itu fragile jadi kita itu. Antara partai juga begitu, ya kan. Mau pegang sini, ya pegang sana, lembaga juga begitu. Even tentara juga gitu. Iya. Kadang-kadang ARPK mengkelahi dengan Brimob begitu tuh. Iya. Ada apa gitu loh. Ya kalau kecil kadang-kadang kan rame gitu. Nah itu maksud saya. Kita jangan mudah terombang-ambing dengan adu domba. Makanya saya bilang rasa persatuan gitu tuh harus dikentalkan kembali gitu. Iya. Solidaritas, iya kan? Ini juga kan rasa kedaerahan kan muncul lagi nih. Iya. Kalau zaman Pak Harto tuh mau gubernur Aceh orang Jawa, mau itu Iya. nggak ribut. Sekarang mesti gubernur Aceh orang Aceh gitu, nggak bisa. Tidak orang pandai gitu loh. Iya. Paham nggak? Kenapa tidak pilih orang pandai yang cocok di mana bisa aja Iya, bangun iya. Aceh atau bangun di Pulau Jawa mesti orang Jawa gitu loh. Iya. Nah ini juga membuat persatuan kita tuh tidak cair gitu loh. Ya seperti Jakarta lah ya, siapa saja jadi gubernur nggak ada masalah. Kan nggak ada isu kan Jakarta. Iya. Mengapa daerah lain tidak Ya, begitu? sebenarnya harusnya bisa. Iya kan lihat aja gubernur di Aceh mesti orang Aceh. Iya. Gubernur di Jawa mesti orang Jawa. Sunda mesti orang Sunda. Iya, iya. Kenapa tidak boleh pilih orang yang nah itu yang pembauran itu kita masih kental terasa sekali itu. Kita mau bicara modern, tapi kaki masih diikat dengan pikiran-pikiran Nah, itu tradisional ya. Itulah kita bilang tadi kan peradaban. Ya. Nah itu kita mesti mendalami kembali. Ini di mana tuh ahli-ahli kita untuk berbicara tentang yang soal-soal persatuan bangsa ini loh. Iya. Kan nanti gak khawatir kan kayak negara Yugoslavia itu kan jadi berapa dia? Iya. Hancur dia. Dan setelah itu di antara mereka perang lagi. Nah itulah bunuh-bunuhan lagi. Iya. Nah itu buat apa gitu? Kayak Aceh itu udah nggak boleh perang lagi udahlah. Iya. Maka saya sepakat sama teman-teman di filosofi kita. Demi Allah Aceh tidak boleh satu peluru meletus pun bunuh rakyat Aceh. Yang mati kan rakyat Aceh yang kena pelor. Yang jadi korban rakyat Aceh. Kenapa kita mau perang? Udah berunding. Saya suka berunding itu. Iya. Negosiasi. Saya nggak mau ikut. Atau mungkin begini Bang ya. Ada ini kan kita ini tidak mendapatkan seorang pemimpin daerah yang qualified karena kan dilakukan pemilihan langsung, khususnya provinsi ya, gubernur ya. Sebenarnya kan kalau ini memang seperti pada masa Orde Baru, lewat DPRD tapi ditetapkan oleh presiden, sebenarnya kan bisa dipilih kan. Zaman Orde Baru dulu ada orang yang dipilih DPRD 3 orang, Pak Harto milih yang didukung oleh 1 suara kan. Nah itu kan kita yang saya bilang tuh kita tuh suka kayak pendulum gitu loh. Kiri Bung Karno Nasakom. Ya. Zaman Orde Baru anti komunis. Yang bawa komunis dihajar semua. Ini semua gitu. Swing gitu loh. Ya. Itu kan nggak boleh. Ya, ya. Nah kita harus ke depan memikir. Yang dibunuh juga rakyat kita gitu. Iya, iya, iya. Iya kan. Bunuh PKI berapa ratus mati. Ya. Yang nggak PKI juga dibunuh kan kesian gitu. Iya.
Itu kan kenapa mesti begitu gitu loh. Ini karena orang Indonesia. Makanya saya waktu bikin HIPMI, kan saya empat itu pengusaha. Seorang pengusaha di zaman saya waktu itu, dia meneruskan usaha orang tuanya. Ya kan, bapaknya kayak Sidi Tando, kayak Abu Rizal, kan dia meneruskan usaha orang tuanya kan. Kedua dia yang menjadi pengusaha, memang ceritanya seperti saya, bermimpi menjadi saudagar dari muda dulu kan, saudagar Aceh. Bangga itu, ya keren, dia kan, beli Jakota kasih negara gitu kan. Nah, ketiga, anak pejabat punya fasilitas seperti Ibnu Sutowo, ya anak Jenderal Suryo dulu, anak Pak Sujono Mardani. 4 yang drop out politik dulu kan nggak boleh masuk gitu. Kalau anak PKI nggak boleh kerja, nggak boleh ini. Tapi itu 4 pengusaha nasional. Saya bilang itulah pengusaha Indonesia, kita bersatu. Kita merekatkan diri. Maka HIPMI solid, kita kuat. Maka dari saya bilang tadi itu dalam pemilihan ketua itu kaderisasi kan HIPMI cuma boleh 3 tahun. Nanti lawan politiknya habis bersanding untuk membangun organisasi kuat. Nah ini kenapa nggak begitu kita gitu loh. Belajar kita, ayo kita bersatu. Kayak Aceh, kenapa sih nggak bisa kita duduk gitu. Ini ada GAM, ada bekas ini. Ya GAM orang Aceh. Yang bukan GAM orang Aceh. Iya kan. Kenapa nggak kita duduk, ayo kita bangun Aceh sama-sama. Pilih orang yang bisa memimpin, kita dorong gitu loh. Ayo kita duduk. Ulama juga begitu, bersatu. Itu dia bilang ada kerukunan agama kan Aceh rendah sekali. Loh Islam itu kan nggak ngajar gitu. Apalagi udah syariah Islam. Ayo gitu loh. Sama-sama lah kita give and take. Nah, kita didik anak-anak kita. Saya mau pingin tuh malah kalau pemerintah tuh saya kalau nanti yang ngomong gubernur saya ngomong. Ayo Aceh mulai dong. S1 wajib belajar. Siap nggak? Kita cari duit sama-sama deh. Saudara Aceh suruh berkumpul bantu gitu kan. Nah itu mestinya bisa dong. Dulu aja pesawat terbang 2 loh dikumpulkan. Saya tuh sama ibu saya tuh, nak tip, nah nih nak, di gelang tuh dikumpul nih. Segempok nih masukin dalam apa kok kayak box gitu. Pergi ke Gasida. Pergi ke Gasida, kantor Gasida. Gabungan saudagar. Pergi pergi ke toko emas dulu. Nih pergi toko emas. Saya ingat tuh toko emas Ibrahim. Nabi Ibrahim. Terus dikasih duit. Tuh duitnya gembok tuh, bau kan duitnya dulu kan banyak tuh duit kertas tuh gede-gede. Itu masukin dalam itu tuh kayak ransel gitu lah. Pergi kantor Gasida kasih duit. Bisa tuh orang Aceh bersatu. Dapat 2 pesawat. Ya makanya kalau mungkin gini Bang ya, mesti ada memang pemimpin nasional yang memang menggerakkan untuk membangun persatuan tokoh-tokoh Aceh ini ya. Biasa kan orang Aceh begitu kan. Kalau ada figur-figur nasional yang memang dianggap bisa menjadi contoh dan model, nah, biasa kan lebih cepat itu. Nah ini yang mungkin yang belum tersentuh itu Bang. Yang lebih saya mesti ingat ya. Waktu saya di APP ya, Akademi Perusahaan. Saya ketua senat. Ada teman-teman APP ya? Di APP kan. Banyak teman-teman Aceh kan. Sekolah di sana. Nah, salah satu teman saya itu si Syarul. Syarul itu keponakan di Sufunda Dalam tuh kan. Tunggu Syarul. Nah, ketua senat. Dia terus tip. Ini teman-teman Aceh itu datang sama aku. Ini kalau udah tanggal 20 wesel telat. Dulu wesel kan. Itu diusir kayak indekos. Ya kan. Aku ngomong sama sekolah. Bagaimana bisa bantu? Kita dikasih tempat anak-anak Aceh gitu kan. Bisa. Terus ada Aceh bilang, apa itu latih urus-urusan Aceh dia bilang. Dia kan orang Padang. Kalau saya mau marah kan saya tinju dia. Kita dulu kan main tinju aja kan. Tapi kita pikir wajar dia ngomong begitu gitu. Aku bilang, iya. Darahku ada Padang, tapi jangan lupa ya, aku ada darah Aceh loh. Gituin ya. Nah, jangan kamu ngomong mulut sekali lagi. Kamu sekali ngomong bilang gitu aku tempeleng. Tapi kamu nggak ketahu, aku lebih Aceh dari Aceh asal kamu tahu. Dia diam gitu. Iyalah orang lahirnya di sana. Begitulah. Kalau kita marah kan apa manfaatnya? Ya.
Kita ketawa, kita kasihin dia. Ayahku tuh mati di Aceh. Dari Padang dia berjuang gitu loh. Iya. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita pikirkan lagi. Kita pikir ke depan gitu loh. Iya, iya. Nah, saya sama teman-teman luar biasa gitu. Pak Fahru Rozi, Pak Sofyan, nggak ada yang absen kumpul. Iya, iya, iya. Bicara gitu loh. Itu kan orang-orang hebat semua Iya, sebenarnya. sadar kita kan dari kita bilang kita nggak mikirin kampung kita kan, ayo kita duduk, mau apa lagi kita sisa hidup kita lah. Inilah kita buat. Nah itulah kalau bisa saya mau ngajak itu kita besarkan. Nah kita lihat Aceh kita. Tapi harus kita duduk ya pemilihan gubernur itu gubernur menentukan. Iya, iya. Ya kan. Dan juga cari gubernur yang benar. Jadi kalau saya tidak mau bilang si A si B ya. Biarlah orang Aceh yang milih kan, yang kita kan nggak bisa milih kan. Iya. Tapi kita kasih kualifikasi yang betul. Ajak parpol, ayo duduk kepala dingin yuk kita melihat Aceh ke depan yuk. Iya, iya, iya. Jangan kita ini buat anak cucu kita dah gitu loh, buat kampung kita gitu loh. Kita tinggalkan dulu transaksional Iya, ya. udah deh. Udah transaksinya mengerikan aku tahu itu. Saya tahu betul persis gitu. Karena saya mengamat dari dulu. Aku perhatiin zaman Pak Abus apalagi itu. Sampai saya berbicara sama Pak Abus. Pak Abus, saya mau. Saya nggak tahu Pak Abus dari mana, dari Bulog. Aku yang punya duit, uangnya jam sostek, bukan uang buruh. Presiden bisa diimpeach perkara aku nggak mau. Dia ketawa kayak bener juga lah ya. Jangan dah. Jangan kita berikan orang Aceh itu ikan lagi. Berilah pancing dan umpan dan cara memancing dan ikan di mana. Ketawa dia kayak bener juga Latif ya. Itu yang kita harus didik. Orang Aceh itu hebat dia bilang. Saudagar Aceh itu bukan main tuh. Keren-keren dulu tuh. Iya, iya. Dia bilang insya Allah satu malam dapat duit 2 pesawat dapat. Zaman itu gitu loh. Iya. Akhirnya Aceh itu luar biasa. Gitu loh. Saya bangga sekali lahir di Aceh gitu loh. Iya. Nah itu yang harus kita ajak teman-teman bersatu tadi. Cobalah kita lepaskan Ego kita ya. Iya. Nah saya punya pengalaman juga ketika saya waktu itu wakil ketua pekerja Badan Pekerja MPR dari Golkar. Terjadi upaya untuk merombak undang-undang dasar. Iya. Akbar tuh masih hidup. Saya ngomong, Bar, begini Bar, kalau kita lagi marah, ini orang tua saya ajarkan, jangan pernah mengambil keputusan yang prinsipil. Iya. Hidup tuh kayak pendulum nanti, ke kiri ke kanan, tidak jelas. Saya tidak mau. Karena saya tidak mau, you terima, saya mengundurkan diri. Saya mundur dari ke MPR. Wakil ketua waktu itu Badan Pekerja MPR saya kasih sama si Jaksa Agung Marzuki Usman. Darusman. Ganti, saya nggak mau MPR lagi. Saya tidak mau tangan saya kotor. Karena itu bikinan founding fathers kita. Ini prinsip. Jangan itu MPR itu harus dalam dan tenang kita mau merombak undang-undang dasar. Yang dulu presiden tidak boleh harus sepanjang 10 tahun. Kalau saya berpendapat kalau orang bagus mau 20 tahun silakan. Susah cari pemimpin. Iya. Kenapa dilarang-larang kalau dia bikin bagus? Iya. Suruh aja rakyat yang pilih gitu loh. Nah, terus ada lagi dirombak macam-macam lah. Dan itu bisa merembet-rembet kan. Ini founder fathers kita kayak sekarang. Oh gubernur ngapain gubernur dipilih tunjuk presiden. Jadi kan udah maju mundur. Iya. Matangkan dulu. Mengapa ada musyawarah perwakilan di undang-undang dasar kita? Karena di mata saya rakyat kita terlalu banyak untuk memilih. Kita kan udah capek berapa triliun pemilihan umum. Kotor itu pemilihan umum lagi. Yang dilahirkan orangnya itu juga gitu. Nah apa perlu? Naik kita duduk dengan tenang. Lihat karakter bangsa ini, jangan sampai tidak bersatu. Ini ada upaya sekarang udah nggak perlu lagi deh gubernur dipilih presiden saja. Balik lagi. Nah, balik. Jadi kan kayak pendulum kiri kanan. Mikir ke depan. Jadi dalam lagi marah, lagi ribut, jangan mengambil yang prinsipil. Saya merasa ibu saya bilang, kamu
itu ibu pesan sama saya. Kamu kalau tidak bisa bangun negeri, jangan pernah rusak ini negeri. Maka itu saya nggak mau bisnis sama pemerintah. Iya, iya. Kalau bisnis pemerintah pasti, hampir pasti bisa nakal. Iya. Maka gua main di retail, gua main perkebunan, Iya. kebun. Nggak mau saya mau bisnis pemerintah. Aku nggak mau ikut kotor, nggak kaya-kaya betul, nggak apa-apa lah, cukup lah. Iya, iya. Gitu loh. Nah itu juga belakangan ini luar biasa kayak penggunaan pertambangan. Orang kaya semua dari tambang, rakyatnya miskin. Iya. Artinya ada yang nggak beres dengan hitung-hitungan pembagian pertambangan. Di mana pasal 33 Undang Dasar 45 kita gitu loh. Tukang kebun kaya pakai 100 tahun, ini tanah republik ini. Iya. Gimana nih pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45? Kita duduk. Masa kebun sampai punya 3 juta hektar. Iya. Kebun ini kebunnya tanah negara, rakyatnya miskin. Iya. Nah ini kita mesti tata lagi, duduk lagi itu pasal 33 Undang Dasar 45. Ya kan? Menurut Bang Latif, Prabowo bisa nggak memikirkan hal-hal seperti ini ya? Saya nggak tahu ya. Saya rada percaya sama Prabowo ya. Ya. He's a soldiers. Iya. Kan dari waria dia tuh kan bertempur mati-matian. Iya, iya. Datang dari keluarga yang juga pejuang. Ya. Iya. Dari kakeknya, ayahnya semua. Mudah-mudahan lah kita berdoa ya. Iya, iya, iya. Dia bisa, dan dia 3 kali sebagai presiden nggak jadi kan di benaknya udah kepanjang. Dia kan lewat berapa kali yang nggak beres dia lihat kan. Pasti di benaknya ini udah banyak yang mau dikerjain kan. Saya kalau ketemu dia ketawa aja gitu kan. Dan pidatonya di luar negeri kan bagus-bagus tuh. Bagus, bagus. Saya pernah ditelepon, saya nggak usah sebut namanya, teman dari Singapura, bekas menteri. Bilang, Latif, dia punya presiden pidatonya luar biasa ya. Dia Inggrisnya sangat fluent, dia well educated, dia bilang bicaranya strategik. Ini kita bisa, kalau ini bisa bergabung kayak dulu lagi, dia bilang apa? Asian Tiger. Dulu kan dia ASEAN kan merindukan zaman Pak Harto dulu kan. Dulu Pak Harto, Marcos, Mahathir, Lee Kuan Yew. Kan ASEAN Tiger dihitung-hitung kita. Iya. Saya tuh kemana-mana tuh jadi sebagai menteri di setiap negara dijemput loh. Iya. Apalagi waktu Minister of Labor, kita punya klub Indonesia, itu datang Cina, Afrika, Arab bergabung sama kita. Artinya kita punya pengaruh kuat. Nah di mata saya percaya lah. Jadi saya selalu dengan positive thinking ya. Iya. Setiap orang punya kekurangan lah. Iya, iya, iya. Ya kan. Nah itu kita melihat ke depan yang baiknya, bersatu, kemudian memikirkan depan bagaimana konsep politik luar negeri kita, bagaimana ASEAN kita, dan bagaimana kampung kita, negeri kita gitu loh. Iya, iya. Nah bersatu. Nah, dia mau bersatu tuh kan, saya tahu kan. Dia bagaimana mesti menunggu kesediaan Ibu Megawati kan. Tapi ini saya percaya Ibu Megawati punya jiwa kenegarawan lah, anak Bung Karno kan, yang mempersatukan kita semua. Kalau ini duduk bertiga, waduh cantik. Iya. Dan bikin program yang bagus Republik ini bersama-sama. Ya, Bang, pengalaman di masa Orde Baru ya. Abang melihatnya seperti apa di kepemimpinan Pak Harto pada masa itu? Nah itu strong leadership. Gitu ya. Dan Pak Harto itu, saya waktu jadi menteri, diundang makan pagi sama Pak Wijoyo. Pak Wijoyo. Pak Wijoyo. Ya, Niti Sasro. Ya. Latif, kamu jadi menteri. Dulu. Waktu Pelita 1, Pelita 2. Kami bicara, saya, Mas Ali Wardana, bicara semua. Pak Harto mencatat. Menjelang Pelita 3. Pak Harto ngomong, kami mencatat. Whatever we say ya, Pak Harto tuh cerdas dan tahu arah. Dan ada repolitanya. Ada guidance, ini nggak ada. Iya, iya. PBJB, tapi kan Pelita itu disiapkan. Saya pernah 15 tahun di MPR, anggota Badan Pekerja MPR yang menyusun GBHN. Kita keliling Indonesia. Iya. Bertemu dengan universitas, membuat konsep-konsep minta. Nah, itu sama Kinajar waktu dia yang salah PAS 2 dia pimpin, ada PAS 1.
Nah, kita menyusun program ekonomi apa susun gitu loh. Nah, waktu itu saya punya kesempatan karena waktu dikirim seminar PBB itu saya buat paper mengenai Ya. industri kan, industrial development. Kan kita nggak ada industri. Jadi yang saya tulis mengenai small scale industry and micro industry and cottage industry. Saya kasih UNIDO, UNIDO itu United Nations Industrial Development Organization yang berpusat di Wina, yang kirim saya belajar, kita training tadi. Paper saya dikasih ke ILO untuk unemployment. Ya. Nah, dibaca ILO, saya dapat lagi beasiswa untuk mempelajari paper itu gitu. Saya ke India lagi dikirim, ke Jepang lagi, ya kan. Nah dari situ waktu di ILO kami dikasih course lah mengenai ILO. Itulah saya tahu mengenai trade union apa segala itu labor tadi. Nah, saya mempelajari itu dalam 2 minggu seminar. Makanya tuh saya waktu jadi menteri tahun 93 itu kan kita 48 tahun merdeka. Ya. Kita nggak punya sistem penggajian, social insurance sama segala. Aturannya udah ada undang, tapi nggak dikerjain. Ya. Saya kerjain tuh, saya gebut 5 tahun. Saya datang ke Pak Harto. Waktu Menteri Tenaga Kerja ya. Iya dong. Kan Pak Harto yang minta. Nah, udah ada GBHN-nya kan. Memberi kesejahteraan kerja. Tapi saya terjemahkan dalam implementasi dengan aturan-aturan. Ya. Nah, saya pergi ke Bandung, pabrik tekstil kan. Ada yang digaji 500, ada yang 700. Ya. Jadi tidak ada puji sistem penggajian kita, dan itu aturan itu zamannya Menteri Juanda waktu itu, pedoman-pedomannya. Tapi implementasinya dibuat tripartit. Nah, saya buat itu pakai minimum wages. Nah, lalu Pak Harto tanya, dasarnya apa? Dasarnya kan waktu itu kan gaji 700. Beli apa? Beras nggak cukup. Kan berdasarkan teori kalori. Seorang itu harus 2000 minimum wages kalori dulu, terus naik dan lain-lain gitu loh. Dan jalan sampai sekarang kan. Ya. Nah, itu yang sekarang yang gizi tadi itu kan kalori hitung-hitungan saya. Nah, lalu juga sosial. Jam sostek itu bedangnya udah saya kerjain, musuh banyak. Ya. Itu menteri-menteri kayak Pak Afif, Pak Harto bilang, hati jangan dulu. Nanti kita nggak punya daya saing kan, kita lagi naik investor kan. Kalau you naikkan gaji buruh, ada jam sostek, ada macam-macam, kan menyulitkan kita. Saya ke Pak Harto, saya mau 4 mata Pak. Ya. Buat apa saya jadi menteri Pak? Mendingan saya nggak usah saja Pak. Semua teman-teman bilang jangan dulu. Ini saya lihat kawan karyawan Indonesia kita nih. Sementara buruh menyerang saya kan, saya pengusaha jadi buruh mana mikirin gitu kan. Gue bilang frekseh, orang Belanda bilang, lo ngomong apa gue kerjain buat Tuhan, buat Republik. Iya. Pak Harto dukung, Pak THR saya bilang. Tunjangan hari, masa umat Islam mau puasa antre demonstrasi, kan kasihan di perusahaan saya punya gaji ke-13. Oh begitu, kamu teken aja, gue teken. Iya. Pak Harto tuh yang penting masuk akal, rasional ya. Oh, kalau udah urusan rakyat, udah deh dikasih tol besar. Dia sidang kabinet. Dia menteri ini udah kasih memo saya nanti dulu ditunda, ini ditunda tahun depan gitu lah. Pak Harto laksanakan, diem semua selesai. Sampai sekarang itu saya bikin 5 yang basic. Pertama UMR. Jadi kita minimum wages, jadi ada pedoman dong. Masa di bawah kalori pekerja kita miskin, itu Pak Harto kan. Social insurance yang kemudian menjadi jam sostek itu kan. Itu 800 triliun duitnya. Ketiga adalah balai latihan kerja. Saya reform itu semua. Itu kan BL kan buruh kan. Waktu itu dibutuhkan banyak tukang las sama itu koki-koki pariwisata. Koki-koki kita sekarang di mana, chef-chef kita Indonesia udah di kapal di mana, luar biasa. Nah, kemudian adalah ekspor tenaga kerja. Itu saya sama Maharti itu dulu, bayi-bayi dia untuk tampung kerja kita. Sekarang di Malaysia mestinya yang udah 1,5 juta gitu. Ya. Nah, lalu BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, itu hal yang bersifat basis saya sudah berikan gitu loh. Basic, tapi kan masalahnya apakah itu sampai sekarang masih bertahan ya atau meningkat?
nggak bisa dirombak. Bahkan upah minimum kita sekarang sudah Jakarta aja udah 4 juta lebih kan. Iya. Kan bagus itu. Iya. Dan pengusaha bayar. Oh ramai dulu tuh. Iya. Kayak jam sostek sudah berapa kemarin COVID berapa itu menolong untuk membantu pekerja. Iya. Nah, lalu juga tuh THR kan compulsory wajib sekarang. Iya. Harus dibayar itu. Iya. Yang Islam waktu Lebaran, yang Kristen waktu Natal. Nah itu sudah insya Allah sebagai basis sudah saya berikan. Iya. Wah saya diserang pengusaha biarin aja. Gak apa-apa saya dibilang korupsi jam sostek lagi deh. Korupsi kan lu nggak bisa main tutup ketahuan kan. Iyalah. Gak apa-apa. Zaman dulu kan susah ya. Bukan kayak sekarang. Sekarang merata di mana-mana. Waktu 98 kan sebelum reformasi kan banyak menteri yang mengundurkan diri ya. Kalau nggak salah Ginanjar, siapa lagi itu Akbar Tanjung. Ada beberapa. Abang termasuk yang ikut mundur nggak? Saya yang pertama. Yang pertama ya? Iya. Jadi pada waktu 98 itu, 97 kan saya menteri. Iya. Jadi anak-anak saya bilang, waktu itu kan bermacam-macam berita buruk. Anak saya nggak tahan juga. Anak saya yang perempuan tanya, ayah bener itu korupsi uang jam sostek. Sementara ayah tahu nggak? Ayah sudah pakai uang perasaan 17 juta US dollar loh selama 5 tahun menteri ini. Kemana aja tuh duit? Dia bilang. Kok sekarang apa ya ayah korupsi lagi? Gimana ya ayah? Saya bilang, dia ketawa gitu. Nah, yang bener aja. Ya kan? Itu kan bermacam-macam interpretasi orang. Ya ayah jelaskan dong. Gimana mau jelaskan kalau saya nggak ada apa-apa mau ngambil mau ngomong apa? Iya. Jam sostek kan ada badan hukumnya, semuanya ada gitu uangnya. Iya. Gimana saya mau ngambil lewat mana gitu loh. Memang ada uang dulu Pak Harto minta dibuat undang-undang reformasi undang-undang ketenaga kerjaan. Itu setelah bulan Mei. Iya. Nah itu kan anggaran nggak ada, pakai uang jam sostek cuma 4,3 miliar, udah selesai uangnya dan itu bukan ayah ikut campur. Iya. Ya nggak perlu lah kita jelaskan kalau nggak ada gimana gitu. Iya. Insya Allah sampai sekarang nggak ada apa-apa memang saya nggak pernah sentuh kan. Iya. Iya. Nah, terus anak saya bilang, ayah ini udah kalau begini kerja ya memang saya cukup lah saya bilang 5 tahun dan juga kelihatan nih ekonomi begini ya kan. Nah, terjadi resesi. Nah, saya minta mundur sama Pak Harto. Abang minta mundur. Mundur, ya pertama kali. Tapi kan beda kan, yang lain kan bukan minta mundur, memang mengundurkan diri. Iya, saya buat surat kepada Harto, tapi tidak dijawab Pak Harto waktu itu kan, saya supaya tidak mengganggu Pak Harto lah. Saya ngapain Itu gitu kan. 98 ya? 98. Nah, terus saya kirim suratnya ke Jumat, teman-teman hari Senin mengundurkan semua gitu. Iya. Disitulah mulai melemah ya. Iya. Pemerintahan Pak Harto itu mulai. Ya tapi itu di mata saya itu bukan, itu memang kita dikerjain. Kalau saya pendapat IMF sama kita memang mereka minta diganti pemerintahan pada waktu itu. Ada ya, karena waktu itu saya anggap soal agama loh. Zaman itu kan dianggap Islam mulai Pak Harto dianggap sudah terpengaruh oleh Islam gitu kan. Atau karena itsmi. Iya mungkin ya begitulah. Amerika kan selalu kan. Di mata saya demonstrasi semua kalau saya pikir itu datang dari luar. Jadi untuk mencegah Ya faksi politik ini ya. Iya. Kita kalau terganggu dalam negeri itu di mata saya pasti ada gangguan ikut campur luar. Zaman PRI juga itu kan dikirim senjata apa segala itu selalu. Maka itu saya bilang tadi, teman saya bilang waktu saya riset tentang pendidikan IMI, Tif mau jatuh Indonesia gampang, adu domba aja. Kita begitu di informasi luar kita tuh nggak solid bersatu. Semua ada pengaruh dari luar. Di mata saya mesti ada dari luar. Mau PRRI, mau berontak apa, semua
Itu apa Papua tuh bantuan dari luar mana mungkin lah. Ya pasti lah, Bang. Itulah. Nah, itu yang kita harus tegas. Maka saya bilang, kalau saya pemerintahan, setiap pemerintahan tumpas gitu loh. Jangan main-main. Ya harus tegas ya. Dia nggak bisa. Iya. Nah, itu ABRI kita kuat untuk itu. Kasih aja, Iya. selesai. Jadi kita kadang-kadang juga diulur-ulur bikin ini, tegas aja pemberontakan, tegas. Tembak gitu. Iya. Yang ini laham lah, ini enggak, ini kan negeri kita. Waktu Bang Latif mendengar kan, ketika Soeharto itu mengundurkan diri sebagai presiden, menyerahkan kepada Habibie ya. Nah itu Bang Latif bagaimana reaksinya? Begini ya, hidup itu kan ada materi terbit, ada mati terbenam. Ya. Seorang pemimpin, dia harus sadar, udah waktunya dia tinggal. Pak Harto tuh saya tahu dia sudah lama mau mundur. Iya, iya. Saya pernah bicara empat mata waktu itu. Ngomong, Pak, sambil ya sebagai anak sama bapak lah. Waktu itu mau berganti Pak Habibie dengan Pak dari ke Pak Harto. Saya malah minta waktu itu, kenapa nggak Pak Darmono saja gitu ya. Kan Pak Harto kalau ke presiden kan bagus tuh. Iya, iya. Nah, tapi Pak Harto memilihnya Pak Habibie. Habibie. Tapi sempat diserahkan ke Wiranto dulu nggak ya Pak? Langsung ke Pak Habibie ya? Saya sebetulnya di kabinet itu saya tidak mau jadi menteri lagi. Oh, Pak, 98 98 itu menteri pariwisata. Saya udah mundurkan diri. Waktu itu yang saya mundurkan, saya bicara soal itu antara lain. Pak Darmono saya mau, pengen gitu kan. ya. Tapi kan waktu itu kan ada kelompok BNI apa sekarang kan nggak setuju. Ya kan. Nah. Terus ada peristiwa New Zealand. Nah, Pak Harto telepon saya, Saudara Latif, Bapak minta saudara pikirkan untuk bisa menjadi menteri lagi. Sebetulnya saya belum menemukan calon yang pas untuk penggantian Yop Afi. Pariwisata nih? Iya pariwisata. Ya. Saya bilang, kenapa Pak? Ini ada peristiwa di New Zealand. Gitu lah. Ya, ya rame itu. Pak Yop Afi tidak bisa di Commonwealth karena ada anuan hukum. Jadi Bapak pikir-pikir Saudara Latif yang bisa gitu loh. Ya. Ya perintah negara ya gimana dong. Ya. Oh, kalau memang itu perintah saya ini, karena saya terima. Itulah. Nah, cuman waktu itu saya bicara Pak, itu kan Menteri Pariwisata dan komunikasi. Kalau saya yang itu pariwisata kan menjual pariwisata budaya apa segala. Nah, itu menjadi pariwisata dan kebudayaan. Gitu. Teknologinya dikembali komunikasi ke perhubungan. Iya. Nah, itu saya nggak lama, cuman 4 bulan nggak sih. Iya. Iya. Kan dari Mei ya? Iya. Nah, terus saya mundur. Dan itu kalau mata saya kita terbuka sekarang itu intervensi luar itu, nggak dari dalam gangguan dari moneter kita macam-macam lah pada Kamdesu itu datang. gitu. Nah, maka itu saya bilang ke depan kita harus bersatu. Iya. Dan kita mau diadu domba. Itu kan dia bisa begitu kan pasti ada bantuan-bantuan informasi dari dalam kan. Iya, iya, iya. Maka yang saya bilang teman tuh jajah Indonesia itu gampang. Adu domba aja. Iya, iya. Nah, sekarang sampai di mana sadar pemimpin kita tidak mau diadu domba. Kita mesti belajar duduk bersama gitu. Iya, iya, iya. Ayo ada apa yuk kita duduk yuk. Maka saya di HIPMI itu organisasi kita solid, saya duduk sama teman-teman. Ayo kita bersatu yuk, ayo kita bersatu. Nah itulah yang kita harus biasakan bermusyawarah. Jadi kita harus dekat gitu loh. Iya. Berkabar bersama saya lain. And give and take. Iya, iya. Iya kan? Gak bisa maunya kita sendiri, gak bisa. Kita harus belajar itu gitu. Iya. Mungkin Bang Latif ada satu closing statement yang mau disampaikan, Bang.
Itu yang saya katakan tadi. Strong leadership, Strong leadership. strong country datang dari strong leadership. Ya. Strong leadership datang dari the unity of the leaders. Jadi negara kuat datang dari pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat dari pemimpin yang bersatu. Ya. Nah itu kalau kita bersatu, selesai masalah semuanya itu. Ya. Banyak masalah terselesaikan. Ayo kita belajar bersatu. Untuk bersatu itu, jangan kita bicara perbedaan. Ya. Kita bicara kesamaan. Kesamaan kita apa? Bangun negeri, makmurkan negeri. Ya. Ya. Yang sisa itu jadi tidak penting lah begitu. Nah itu harus kita belajar. Ya, baik. Baik, Bang Latif, terima kasih banyak. Dan saya kira ini sangat besar manfaatnya ya. Bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga yang sekarang sedang memegang posisi-posisi penting di pemerintahan. Ya saya kira juga perlu banyak belajar ya. Apa dari yang disampaikan dari pengalaman Bang Latif tadi. Artinya memang ego itu dulu harus kita selesaikan ya Bang. Iya, Sesuai dengan dibuang saran. lah. Dibuang, makanya kita berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara. Baik para penonton sekalian, terima kasih ke Bang Abdul Latif. Bang, sampai jumpa lagi ya Bang. Jangan sekali aja ke sini. Kalau Abang sibuk, kami yang datang ke tempat Bang Latif ya. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.